Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Marfaun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Review 10 Jurnal Internasional mengenai efektivitas belanja pemerintah dan fiskal multiplier. Latar belakang, belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran belanja pemerintah semakin penting ketika terjadi krisis seperti krisis keuangan global tahun 2008 maupun pandemi COVID-19. Efektivitas kebijakan tersebut diukur melalui fiskal multiplier, yaitu seberapa besar peningkatan output atau PDB yang dihasilkan dari setiap tambahan belanja pemerintah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fiskal multiplier tidak selalu sama. Nilainya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pengangguran, struktur produksi, jenis belanja pemerintah, hingga kondisi fiskal suatu negara. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengkaji 10 jurnal internasional agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas belanja pemerintah. Rumusan masalah dan tujuan. Pada makalah ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana konsep fiskal multiplier berkembang dalam teori ekonomi, kedua bagaimana hasil penelitian dari masing-masing jurnal, ketiga bagaimana persamaan perbedaan dan relevansi terhadap kebijakan fiskal di Indonesia, maupun tujuan penulisan adalah menganalisis 10 jurnal secara sistematis, membandingkan hasil penelitian, serta menarik kesimpulan dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintah. Teori fiskal multiplier. Dalam teori yang digunakan dalam sebagian besar jurnal adalah teori Keynesian. Menurut Keynes, ketika pemerintah agregat menurun, pemerintah dapat meningkatkan belanja untuk mendorong konsumsi, investasi, dan produksi sehingga pendapatan nasional meningkat. Fiskal multiplier sendiri merupakan rasio antara perubahan output nasional dengan perubahan belanja pemerintah. Jika nilai multiplier lebih dari 1, berarti setiap tambahan Rp1 belanja pemerintah menghasilkan kenaikan output lebih dari Rp1. Sebaliknya, jika nilainya berkurang atau kurang dari 1, maka dampak kebijakan fiskal relatif lebih kecil. Faktor penentu efektivitas belanja pemerintah. Beberapa faktor mempengaruhi besar kecilnya fiskal multiplier. Pertama adalah kondisi ekonomi atau state dependent, di mana multiplier biasanya lebih besar saat resesi. Kedua, fiskal federalism, yaitu semakin baik otonomi daerah, maka alokasi anggaran menjadi lebih efektif. Ketiga, transfer multiplier yang dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya. Keempat, struktur produksi suatu negara. Dan terakhir adalah kondisi fiskal, terutama tingkat utang pemerintah yang mempengaruhi keberlanjutan kebijakan fiskal. Metodologi review. Dalam makalah ini, saya melakukan review terhadap 10 jurnal internasional. Setiap jurnal dianalisis menggunakan 8 aspek, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, teori, metode, hasil penelitian, kelebihan, keterbatasan, dan relevansi. Dengan menggunakan aspek yang sama, maka hasil dari masing-masing jurnal dapat dibandingkan secara objektif. Daftar 10 jurnal. Slide ini menunjukkan 10 jurnal internasional yang menjadi objek review. Jurnal-jurnal tersebut berasal dari berbagai negara dan menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti panel data, DSGE, threshold regression, hingga literature review. Perbedaan metode tersebut memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan fiskal.
Review jurnal pertama. Jurnal pertama ditulis oleh Lee dan rekan-rekan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan threshold regression model pada data Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa physical multiplier menjadi sangat besar ketika tingkat pengangguran sangat tinggi atau ketika ekonomi mengalami resesi berat. Artinya, belanja pemerintah akan jauh lebih efektif ketika kondisi ekonomi sedang mengalami perlambatan. Review jurnal kedua. Jurnal kedua membahas negara-negara di Asia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang memiliki kondisi fisikal sehat dan tingkat utang yang rendah cenderung memiliki physical multiplier yang lebih tinggi. Selain itu, belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memberi dampak ekonomi yang lebih besar dibanding belanja konsumtif. Review jurnal ketiga. Jurnal ketiga membahas wilayah-wilayah di Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat otonomi yang tinggi memiliki multiplier lebih besar dibanding daerah dengan otonomi rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan pemerintah daerah sangat mempengaruhi efektivitas belanja publik. Hal ini juga relevan dengan sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Review jurnal keempat. Jurnal keempat membahas hubungan antara belanja pemerintah dan risiko gagal bayar di negara berkembang. Penelitian menemukan bahwa peningkatan belanja memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun jika tidak diimbangi dengan pengelolaan utang yang baik, maka risiko fiskal dan risiko gagal bayar juga akan meningkat. Review jurnal kelima. Jurnal kelima menjelaskan bahwa struktur produksi suatu negara mempengaruhi besarnya physical multiplier. Negara yang memiliki sektor non-travel lebih besar akan memperoleh dampak belanja pemerintah yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara yang sangat berpengaruh pada impor memiliki multiplier yang lebih kecil. Review jurnal ke-6. Jurnal ke-6 menunjukkan bahwa penyebab perlambatan ekonomi juga menentukan efektivitas kebijakan fiskal. Jika perlambatan berasal dari sisi permintaan, maka peningkatan belanja pemerintah sangat efektif. Namun, jika berasal dari sisi penawaran, maka kebijakan seperti insentif, investasi, atau pemotongan pajak menjadi lebih cepat. Review jurnal ke-7. Jurnal ke-7 merupakan literatur review oleh Valerie Ramey. Kesimpulan adalah, physical multiplier umumnya berada pada kisaran 0,8 hingga 1,5 dan cenderung lebih besar ketika ekonomi sedang resesi. Selain itu, bantuan pemerintah lebih efektif jika diberikan kepada kelompok masyarakat yang berpendapat rendah. Review jurnal ke-8. Jurnal ke-8 membahas transfer pendapatan pemerintah di negara-negara Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pemerintah mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga dan kesempatan kerja, namun dampaknya terdapat investasi relatif kecil. Efektivitas transfer yang sangat bergantung pada kelompok-kelompok penerima bantuan. Review jurnal ke-9. Jurnal ke-9 menunjukkan bahwa struktur belanja pemerintah telah mengalami perubahan. Saat ini, pemerintah lebih banyak membeli barang dan jasa dari sektor swasta dibanding memproduksi sendiri. Akibatnya, manfaat belanja pemerintah semakin banyak mengalir kepada sektor swasta. Review jurnal ke-10. Jurnal terakhir kembali menegaskan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh penyebab perlambatan ekonomi. Jika penyebabnya berasal dari sisi permintaan, maka belanja pemerintah merupakan pilihan yang tepat. Namun jika berasal dari sisi penawaran, maka perlu kebijakan lain yang lebih sesuai seperti insentif produksi. Sintesis antar jurnal. Berdasarkan 10 jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menentukan besarnya physical multiplier. Faktor tersebut meliputi siklus bisnis, kualitas fiskal pemerintah, struktur ekonomi, kebijakan kelembagaan daerah, risiko utang, jenis transfer yang diberikan, serta konsumsi belanja pemerintah.
Artinya, efektivitas belanja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dirancang dan dilaksanakan. Kesimpulan dan implikasi kebijakan. Berdasarkan hasil review, terdapat 4 implikasi utama bagi Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memahami terlebih dahulu sumber pelambatan ekonomi sebelum menentukan kebijakan fiskal. Kedua, kapasitas pemerintah daerah perlu lebih diperkuat agar belanja publik menjadi lebih efektif. Ketiga, pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas dan konsumsi belanja, bukan hanya besarnya anggaran. Dan keempat, ekspansi fiskal tetap harus mempertahankan keberlanjutan utang agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Keterbatasan dan penelitian lanjutan. Sebagian besar, jurnal masih berfokus pada indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan output nasional. Padahal, dampak belanja pemerintah terdapat kemiskinan, ketimpangan, pendapatan, dan indeks pembangunan. Manusia masih belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kebijakan tersebut, khususnya pada tingkat daerah di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian isi presentasi.